Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre aksi heist Indonesia, Mencuri Raden Saleh, bukan film heist kacangan, tapi rasanya seperti kacang yang gurih dan renyah. Yang membedakan review film dari kanal ini dengan kanal lainnya adalah saya menyisipkan sedikit teori dasar ilmu sinematografi alias ilmu perfilman. Mau tahu? Makanya simak sampai habis video ini. Sejak kemunculan awal judul poster film Mencuri Raden Saleh di akun IG dan Twitter Visinema, saya sudah jatuh hati dan saya pun menunggunya sampai film itu tayang tepat 25 Agustus 2022. Dan di hari itu pula, saya menyempatkan untuk menonton. Sampai saat di scene awal film, saya langsung terpikat. Kira-kira apa saja yang membuat saya terpikat dengan film ini? Mungkin juga sama seperti kamu yang sudah pernah menontonnya, apalagi setelah saya buatkan review filmnya. Film ini merupakan hasil garapan Angga Dwi Masa Songko yang sebelumnya sukses dengan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang rilis tahun 2020. Untuk hati yang terluka. Sesuai dengan judulnya, Mencuri Raden Saleh mengusung genre heist atau pencurian dan aksi, sebuah genre yang sangat jarang ada dalam dunia perfilman Indonesia. Film ini berfokus pada kisah Piko dan Ucup yang berencana mencuri lukisan bernilai sangat tinggi. Akan tetapi, Piko dan Ucup beserta komplotannya justru terjebak pada agenda yang lebih besar dari mantan penguasa yang berbahaya itu. Kurang lebih, begini sinopsisnya. Kita udah ngadu fakta, sekarang kita dijebak. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa seni rupa bernama Piko, diperankan Iqbal Ramadan. Ia bekerja sambilan sebagai pemalsu lukisan untuk membiayai kehidupan dan kuliahnya. Dia memiliki sahabat dekat bernama Ucup, diperankan oleh Angga Yunanda, yang memiliki keahlian dalam teknologi dengan kemampuan meretas internet dan bekerja sampingan menjual barang-barang palsu. Di sana, mereka mendapat tawaran besar dari seseorang untuk mencuri sebuah lukisan fenomenal milik Raden Saleh, berupa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Mereka berdua mulai mengumpulkan tim yang dimulai dari kekasihnya Piko, Sarah, diperankan oleh Agni Nihak. Lalu, driver handal yang mereka kenal bernama Tuk-Tuk, diperankan Ari Irham, dan saudari laki-lakinya, Gofar, diperankan Umay Sahab sebagai mekanik. Mereka juga mencari satu orang lagi untuk menyempurnakan tim dan rencana mereka, sampai akhirnya merekrut si tajir Vela, diperankan Rachel Amanda. Tim pun komplit. Rencana mereka akhirnya matang. Namun, mencuri sebuah lukisan bersejarah di Istana Negara dengan keamanan super ketat tidak akan selalu berjalan mulus, bukan? Berhasilkah mereka mencuri aset negara? Penasaran kan dengan ceritanya? Mending kamu nonton langsung filmnya di kanal TV platform digital. Jangan bacakan ya guys. Mari kita bahas dari unsur pembangun film. Yang pertama dari unsur naratif. Yang mengesankan dari film ini adalah cara mengenalkan para tokohnya di babak satu yang cukup rapi. Hanya dengan menggunakan simbol-simbol semiotika seperti setting, property art, dan wardrobe yang dibuat identik dengan masing-masing tokoh membuat babak perkenalan ini berjalan sangat mulus. Memasuki babak konflik atau babak kedua, cara menyuguhkan plotnya tidak terburu-buru. Dengan satu demi satu masalah disisipkan. Lalu muncul masalah selanjutnya sebagai sisipan plot twist yang penuh dengan suspense, membuat penonton menyimpan sejumlah pertanyaan atau curiosity. Wajar jika babak kedua mulai terasa melelahkan dengan hadirnya beragam konspirasi di balik konspirasi dalam plotnya. Belum lagi, di film ini dibuat open ending, menjadikannya seperti tanpa penutup alur yang pasti. Inilah plot open ending yang saya maksud. Berawal dari Piko, Ucup beserta Sarah menyerahkan lukisan ke seseorang pemesan. Namun, justru mereka bertiga mendapat tawaran lain untuk mencuri lukisan asli penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Mereka pun mendapatkan bayaran yang cukup besar jika berhasil melakukan hal tersebut. Disinilah Piko, Ucup beserta Sarah justru terjebak pada agenda yang lebih besar dari mantan penguasa berbahaya. Upaya mereka dalam mencuri lukisan bersejarah itu tak mudah karena penuh lika-liku serta pengkhianatan. Di babak ketiga atau babak penyelesaian, suguhan sensasi-sensasi konflik dan sisi humanisnya terlihat jelas. Ini yang membuat film Mencuri Raden Saleh punya standar yang tinggi sekaligus mewah di genre heist ini. Sepanjang film, penonton tidak hanya menemukan sekelompok pemuda yang membuat rencana pencurian dan persiapan mereka sebelum showtime, namun juga dipertontonkan bagaimana hubungan antar karakter begitu memukau. Misalnya, adegan film ini menunjukkan persahabatan antara Piko dan Ucup. Keren banget. Kalian lagi ngapain sih?
serta Brotherhood Tuk-Tuk dan Gofar yang dibuat cukup serius. Pico dengan permasalahan keluarganya selalu memiliki Ucup yang menenangkannya. Mereka yang saling melengkapi dan merasa khawatir membuat drama film ini sangat berkesan. Sebuah persahabatan yang hidup dan memiliki chemistry yang cukup kuat. Sedangkan Gofar yang digambarkan sebagai si humoris mampu menunjukkan amarahnya dengan baik ketika ia kehilangan Tuk-Tuk. Energi dari emosi yang meluap serta bagaimana mereka saling melindungi satu sama lain membuat chemistry di film ini semakin terasa kuat. Untuk unsur sinematik dan Miss NC-nya bagaimana? Hal menarik yang ditawarkan dalam film arahan Angga Dwi Masa Songko ini adalah karakter development-nya. Penonton diberi kesempatan untuk melihat masing-masing pemain dengan karakter yang mendalam, memberikan personality pada mereka dan menjadikan plot yang dihadirkan terasa sangat personal. Tak hanya itu, interaksi antar pemerannya ditampilkan dengan natural dan membuat chemistry-nya terasa nyata dan menyentuh. Mencuri Raden Saleh hadir dengan racikan pemain yang sangat memikat. Para pemeran di dalamnya tampak tampil maksimal dalam membawakan karakternya, terutama dari komplotan besutan Pico dan Ucup yang sangat mencuri perhatian. Belum lagi dengan nama-nama senior dalam film ini, seperti Tio Pakusadewo dan Dwi Sasono yang memberikan nuansa mendebarkan di setiap adegan dengan berbagai karakter yang mereka hadirkan. Film ini menyajikan unsur sinematik yang apik, memadukan unsur American style dan Prancis style. Itu bisa kamu lihat dari sisi pemilihan warna film atau color look dan visualisasi yang meliputi side shot, kamera angle, dan kamera movement yang cukup berpadu dengan baik. Warna Oriental yang kental, namun bright-nya masih terasa. Hal itu juga dipengaruhi oleh pemilihan wardrobe, property art, dan setting yang matang, sehingga mampu menegaskan Miss and scene yang baik dan berkualitas. Menurut saya, sang sutradara juga berhasil menghadirkan gaya penyutradaraan yang terbilang jarang kita lihat dalam film Indonesia. Salah satu contoh cara pengambilan gambar yang sukses bikin terbuka adalah momen Ucup melakukan hacking serta aerial shot saat Ucup dan Pico mengendarai mobil, hingga momen zoom in-nya yang terasa sangat halus. Selain itu juga, film ini menghadirkan beberapa momen pertarungan dari para karakternya, khususnya sosok Sarah. Adegan pertarungan ini pun hadir dengan koreografi yang mampu bikin penonton puas lewat pukulan dari karakter utamanya terhadap para musuh. Seluruh adegan ikonis dalam film ini juga diiringi oleh soundtrack atau musik latar yang membuat momennya semakin terasa lebih dramatis hingga menyenangkan. Gaya penyutradaran Angga ini pun berhasil memberikan pengalaman menonton yang terasa mewah dan renyah. Hemat saya, film Mencuri Raden Saleh bukan hanya sebuah film yang menyuguhkan bagaimana sekelompok pemuda melakukan aksi hai saja, namun juga bagaimana para karakter berkembang dan berinteraksi sehingga menciptakan konflik yang membuat cerita semakin kaya. Mencuri Raden Saleh memberikan ide pemikiran kepada penonton tentang humanisme, hubungan hangat, persahabatan, dan persaudaraan, serta bagaimana semangat anak muda dalam memperjuangkan apa yang mereka anggap benar dengan segala masalah yang mesti mereka hadapi.